Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban. Tema kali ini adalah membahas tentang makna sabar yang sesungguhnya ya. Kata sabar itu mungkin sudah tidak asing lagi di pikiran Anda. Anda dari kecil sampai sekarang hingga saat ini sudah banyak mendengar kata-kata istilah-istilah sabar ya, kata sabar. Tetapi benarkah benar-benar memahami hakikat dari makna sabar yang sesungguhnya ya? Tidak sedikit orang ya, bahkan sering kali dibicarakan ya di acara-acara tertentu, entah acara-acara ritual keagamaan dimanapun, sudah sering kata sabar itu diucap-ucapkan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan makna sabar dari sudut pemikiran lebih mendalam lagi ya. Jadi bukan sabar yang penting sabar ya, bukan begitu. Jadi intinya sabar itu ada logikanya itu. Sabar itu ada pola-polanya. Yuk kita bahas dalam level pikiran dan perasaan ya. Banyak saya menemui orang ya pada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan itu ya, itu selalu cenderung menerima kata-kata sabar. Tetapi benarkah orang tersebut itu memahami bagaimana sih sabar yang benar ya? Bagaimana sih sabar yang benar-benar bisa mendatangkan suatu keajaiban ya. Jadi sabar yang mendatangkan yang menghadirkan keajaiban. Jadi sabar itu kan juga menanam ya. Sabar itu menanam pemikiran dan perasaan ya. Oke. Banyak orang bertanya ke saya, dia sudah merubah pola-pola pemikirannya, merubah pola-pola data-data di pikirannya, merubah keyakinannya, tetapi belum mendatangkan suatu keajaiban yang sesuai dengan apa yang ditanam di dalam pikiran ya. Oke, jadi gini, ketika Anda merubah pikiran Anda, ada istilah
saat Anda merubah pola pikiran Anda, maka realita Anda akan berubah. Itu memang benar. Akan tetapi hidup ini ya tidak serta-merta kayak sulapan ya. Jadi ada proses-proses, ada tahap-tahap ya. Jadi ketika Anda merubah pola pemikiran Anda ya tidak serta-merta realita Anda akan berubah drastis saat itu juga, enggak ya. Tetapi perubahan itu pasti. Saat Anda dari pemikiran-pemikiran yang lama, pemikiran-pemikiran yang tidak memberdayakan itu, ketika Anda mulai merubahnya, memang tidak sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan bisa langsung berubah. Maka sudah pasti Anda harus bersabar. Nah, sabar yang saya maksud di sini, sabar itu tidaklah diam gitu. Ingat ya, sabar itu tidak diam. Sabar tidak diam, dan sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ketika Anda merubah pola-pola pemikiran Anda dan realita Anda belum sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, maka langkah selanjutnya adalah membebaskan pola pemikiran Anda. Dulu saya itu ketika merubah pola-pola pemikiran saya ya, merubah banyak hal-hal di luar dugaan yang saya harap lebih baik itu malah justru hadirnya malah justru berkebalikan. Ya dihina orang ya dicaci maki orang ya. Yang saya lakukan adalah membebaskan itu semua, membebaskan pola pikiran saya ya. Jadi membebaskan pola pikiran, membiarkan orang lain mau bilang apa, orang lain mau mencaci maki bagaimana ya. Biarkan saja. Jadi tidak usah dilawan, tidak usah dibantah ya. Bebaskan saja, berikan saja ruang bagi orang-orang mau mengata-ngatai yang bagaimana. Terus selanjutnya, sabar itu konsisten pada level pola pemikiran Anda. Jadi biarkan orang-orang mencaci, biarkan orang-orang mau menghina-hina bagaimana, kan tetapi Anda tetap konsisten pada level pola pemikiran Anda konsisten. Anda terus-menerus memikirkan hal-hal yang baik untuk Anda terus-menerus membanjiri pola-pola pemikiran Anda dengan harapan-harapan kasih ya. Jadi sabar itu bukan tidak melakukan sesuatu, atau sabar itu bukan berhenti dalam perubahan yang kita lakukan ya. Sabar itu tetap terus menerus. Ketika Anda memikirkan bahwa Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh cinta terhadap Anda terus menerus konsisten terhadap pola-pola pemikiran itu. Di level pikiran Anda harus tetap seperti itu. Walaupun di saat yang bersama Anda itu kondisi keadaan Anda, kondisi hidup Anda itu penuh dihina orang ya, dicaci-caci ya, dan sebagainya lah, banyaklah
tetaplah konsisten mempertahankan pola-pola pemikiran Anda gitu. Ketika Anda konsisten dengan perubahan-perubahan pada level pemikiran Anda, maka Anda percayai atau Anda tidak percayai, maka keajaiban itu pasti hadir. Keajaiban hadir. Saya sudah membuktikannya tidak cuma sekali dua kali, tetapi banyak kali ya. Banyak kali, banyak hal yang sudah saya buktikan dengan tetap konsisten mempertahankan pola-pola pemikiran-pemikiran yang baik. Jadi sabar itu ada logikanya. Sabar itu ada logikanya. Sabar itu ada caranya. Sabar itu tetaplah bertindak, tetaplah berbuat dengan mempertahankan pola-pola pemikiran-pemikiran yang baik di level pemikiran Anda. Jadi sabar itu bukan Anda itu menerima dan menuruti apa yang orang lain lakukan, tetapi Anda tetap mempertahankan tujuan-tujuan baik Anda. Tetap bertindak, tetap mengontrol diri ya. Ketika Anda dihina orang, Anda dicaci orang, maka Anda tidak usah sakit hati. Anda tidak usah membenci orang lain. Anda hentikan roda-roda pemikiran itu semua. Anda kontrol diri Anda. Ketika ada orang menghina Anda, ketika ada orang mencaci Anda, kontrollah di dalam diri Anda. Apakah benar yang orang bilang, benar dan tidaknya apa yang orang bilang itu kan yang tahu kan Anda sendiri. Jadi kontrol pemikiran Anda. Ketika pola-pola pemikiran Anda ada yang selaras dengan apa yang orang lain katakan, maka segeralah Anda rubah. Segera dirubah, tetap konsisten terus menerus. Dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, kita perbaiki terus menerus diri kita. Kita perbaiki terus menerus pola-pola pemikiran kita. Kemarin ada yang bertanya ke saya, tapi Pak, kadang-kadang kan kita juga lupa, kadang-kadang kan kita juga lalai. Saya jawab, iya, tidak masalah dan itu wajar ya, itu wajar. Itu sifat alami ya. Akan tapi kalau kita sudah sadar kembali ya, kita rubah kembali. Sama seperti sebuah baju ya. Anda cuci bersih ya, Anda taruh di suatu tempat ya. Entah sedikit atau banyak ya, baju Anda akan terkena debu. Kalau terkena debu ya dicuci lagi. Terus dicuci lagi ya, dirapikan lagi ya. Maka tampilannya akan indah, akan selalu indah, tampilannya akan selalu baik ya. Jadi hidup itu adalah apa yang kita biasakan. Lantai rumah Anda itu walaupun Anda cuci bersih ya, itu entah beberapa hari kemudian ya akan kotor lagi ya. Ya caranya ya dicuci lagi. Sama dengan kita merubah pola-pola pemikiran, mempertahankan pola-pola pemikiran ya, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita masih terpengaruh oleh pola-pola pemikiran yang buruk ya. Tapi ketika saat kita sendiri atau menjelang tidur ya, kita kontrol pola-pola pemikiran apa yang kita pikirkan dalam
dalam sehari ini ya kita kontrol sebelum tidur, kita kontrol, kita ingat-ingat. Ketika ada pola-pola pikiran yang tidak baik ya kita rubah. Jadi sebelum kita tidur terlelap ya, kita usahakan pola-pola pemikiran kita itu sudah clear, sudah beres ya. Jadi jangan membawa beban-beban kebencian ya, amarah ya, kedengkian, kecemburuan tuh sampai terbawa tidur, karena hal itu bisa mengganggu tidur Anda juga. Bahkan Anda bangun tidur yang seharusnya fresh menjadi tidak fresh. Jadi tujuan saya ini, yuk kita itu pahami benar sabar itu bagaimana. Sabar itu bukan mempasrahkan diri dari hal-hal yang dikatakan orang atau hal-hal yang tidak baik, ya tidak. Sabar tidak begitu. Kita tetap konsisten memperbaiki pola-pola pemikiran kita, meskipun kadang-kadang kita masih dianggap orang yang tidak baik, kita masih dinilai-nilai sama orang lain gitu ya. Kita tetap konsisten memperbaiki diri kita. Sebenarnya menilai orang lain itu tidaklah bisa kok gitu loh. Karena pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran kita itu yang tahu ya kita sendiri. Yang bisa menilai hakikatnya ya kita sendiri, bukan orang lain kok. Jadi santai saja, Anda senyum, Anda tidak perlu marah ya, Anda tetap sabar, tetap konsisten ya. Maka percayalah, keajaiban-keajaiban alam, keajaiban-keajaiban dari Tuhan itu pasti hadir menyelimuti hidup Anda. Anda percayai ataupun tidak Anda percayai, keajaibannya pasti hadir. Kasihnya Tuhan pasti hadir, cintanya Tuhan akan lebih indah lagi ya. Lebih menyenangkan Anda lagi. Oke, saya harap rekan-rekan, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, saya harap Anda paham ya dengan materi yang saya sampaikan di video kali ini ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan bisa membawa manfaat untuk kehidupan kita, sama-sama menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi lebih indah lagi, menjadi lebih damai lagi. Oke, semoga hari-hari kita diselimuti dengan keajaiban-keajaiban yang menyenangkan. Terima kasih, salam keajaiban dan thank you.